Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Ini kita presentasi tugas minggu kemarin dulu ya. Yang udah siap boleh raise hand kalau mau duluan. Atau saya tunjuk aja kalau nggak ada yang. Nggak mau izin Bu. Saya dulu nggak apa-apa Bu. Gimana? Saya dulu aja nggak apa-apa Bu. Yang presentasi. Iya, boleh. Silakan. Silakan Izin langsung izin. share screen aja Mas. Sudah terlihat Bu. Sudah terlihat. Teman-teman nanti harus ada yang nanya ya. Nanti saya kasih tambahan nilai buat yang nanya. Baik, baik. Oke, bisa dimulai Bu. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. Rayyan Al-Ghifari. Di sini saya akan presentasi tentang sejarah perkembangan dari audio. Nah, di sini ada poin yang akan kita bahas. Yang pertama, nanti kita mulai dari fonograf atau piringan hitam. Lalu yang kedua, kita lanjutkan membahas eh, kaset atau tape. Terus selanjutnya ada Walkman. Terus yang keempat ada CD, CD dan DVD. Setelah itu ada iPod. Dan yang terakhir, ada apa sih perkembangan selanjutnya di audio. Nah, teknologi yang pertama yakni piringan hitam atau fonograf. Jadi fonograf ini pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Edison pada tahun 1877. Jadi ini adalah alat pertama yang memungkinkan perekaman suara dan perangkat yang menggunakan piringan hitam untuk menangkap suara dan mengubahnya menjadi keluar sinyal yang dapat direkam. Nah, fonograf ini memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi audio yang memungkinkan orang untuk menyimpan dan memainkan suara. Nah, setelah itu yang kedua ada kaset atau tape. Jadi kaset ini muncul pada era tahun 1970-an. Terus kaset menjadi alat perekaman dan pemutaran suara yang populer. Jadi kaset adalah kaset yang dapat digunakan untuk merekam dan memutar suara. Inovasi ini memungkinkan orang untuk menyimpan suara dalam bentuk fisik yang bisa dibawa dan diputar kapan saja dan menjadi audio lebih mudah diakses dan didistribusikan. Nah, selanjutnya ada Walkman. Jadi Walkman ini diperkenalkan oleh Sony pada tahun 1979. Ini adalah alat pemutaran audio portable yang memungkinkan pengguna untuk mendengarkan musik atau suara tanpa perlu alat pemutaran yang lebih besar. Nah, Walkman ini menggunakan kaset dan memungkinkan pengguna untuk mendengarkan audio secara pribadi dan menjadikannya alat yang sangat populer di kalangan remaja dan orang dewasa pada zaman itu. Lalu yang keempat ada CD, VCD, dan DVD. Nah, pada tahun 1980-an, CD diperkenalkan oleh Philips. CD adalah media yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mutar audio sekaligus video dengan kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kaset. Nah, lalu ada VCD dan DVD. Ini muncul sebagai perkembangan dari CD, memungkinkan penyimpanan dan pemutaran video kualitas yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya yang kelima ada iPod. Jadi iPod yang pertama kali diperkenalkan oleh Apple ini pada tahun 2001. Ini adalah alat pemutaran audio digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, memutar, dan berbagi musik dan video
Terus iPod ini menggunakan flash memory yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan ribuan lagu dan video dalam satu perangkat yang sangat portable. Nah, terus yang terakhir, ada apa sih perkembangan selanjutnya? Nah, jadi setelah iPod, perkembangan teknologi audio terus berlanjut dengan penggunaan teknologi streaming dan smartphone. Untuk saat ini, smartphone menjadi alat pemutaran audio yang paling populer dan memungkinkan pengguna untuk mendengarkan musik dan video secara online melalui berbagai aplikasi. Nah, perkembangan terakhir dalam teknologi audio adalah penggunaan teknologi AI dan machine learning untuk membuat sistem pemutaran audio yang lebih bisa personal, seperti halnya Spotify, yang dapat merekomendasikan musik berdasarkan preferensi pengguna dan membuat playlist yang disesuaikan. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya. Nggak ada yang mau bertanya? Oke, baik. Terima kasih Mas Raihan Albifari. Lanjut ke yang mau mengajukan diri, ada atau saya tunjuk habis ini? Oke, saya Saya boleh, Bu. tunjuk. Oke, silakan Mas Irfan. Izin share screen aku. Oke, Nah, sudah terlihat, Pak? ya sudah terlihat. Oke. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan audio. Hmm, Sejarah perkembangan audio jauh sebelum ditemukan teknologi visual, manusia lebih akrab menggunakan media audio atau pendengaran. Sejarah media audio itu sendiri tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi komunikasi suara yang digunakan manusia dari masa ke masa. Yang pertama, ada fonograf, yaitu atau piringan hitam adalah mesin yang berguna untuk merekam suara. Suara disimpan setelah ditangkap oleh silinder. Fonograf ditemukan oleh Thomas Alva Edison pada tahun 1877 dan dijual secara komersial antara tahun 1890 sampai 1925. Fonograf terbuat dari peralatan yang merekam dengan ayunan yang sudah dibuat oleh Leon Scott dari Prancis pada tahun 1857. Fonograf adalah mesin pertama yang dapat memainkan dan menyimpan suara. Pada model tertua dipasangkan pita suara di lapisan film metal yang tipis. Versi berikutnya menggunakan pita suara dari bahan lilin dan seluloid. Gelombang suara dipancarkan melalui membran ke baut logam atau jarum yang bergetar cepat. Baut tersebut menggoresi pita di silinder yang berputar. Dengan terbentuknya suara, baut regam atau baut rekam atau logam itu makin lama makin tumpul. Yang kedua ada kaset atau tape. Kaset pertama kali diperkenalkan oleh Philips pada tahun 1963 di Eropa dan tahun 1964 di Amerika Serikat dengan nama compact cassette. Kemudian kaset semakin populer di industri musik selama tahun 1970-an dan perlahan-lahan menggeser piringan hitam. Produksi besar kaset diawali pada tahun 1964 di Hanover, Jerman. Pada awalnya, kualitas suara pada kaset ini tidak terlalu bagus untuk musik. Bahkan beberapa model awal tidak memiliki rancangan mesin yang baik. Pada tahun 1971, The Advance Corporation memperkenalkan model terbarunya, model 201, yang menggabungkan Dolby Tipe B, pengurang gangguan atau noise, dengan pita kromium dioksida. Oleh karena itulah, kaset mulai dapat digunakan dalam industri musik secara serius, dan dimulailah era kaset berkecepatan tinggi.
Kaset sendiri adalah pita magnetik yang bisa merekam dan menyimpan data dengan format suara yang umumnya berupa lagu. Terdiri dari kumpulan-kumpulan kecil dan bagian-bagian lainnya yang dibungkus dalam bungkus plastik berbentuk kotak kecil berbentuk persegi panjang. Di dalamnya terdapat sepasang roda putaran untuk pita magnet. Pita ini akan berputar dan menggulung ketika kaset dimainkan atau merekam. Ketika kita bergerak ke salah satu arah dan yang lainnya bergerak ke arah yang lain, hal ini membuat kaset dapat dimainkan atau merekam di kedua sisinya, yaitu sisi A dan sisi B. Selanjutnya ada Walkman. Itu adalah alat pemutar pita kaset yang ditemukan di Jepang pada tahun yang berfungsi untuk mendengarkan musik dari radio. Beberapa jenis Walkman juga dilengkapi dengan fitur perekam suara. Peralatan ini dibuat pada tahun 1978 oleh engineer audio Nobutoshi Kihara untuk mantan ketua Sony Akio Morita yang ingin mendengarkan musik ketika perjalanan dengan pesawat terbang. Walkman mengubah kebiasaan mendengarkan musik sehingga seseorang dapat mendengarkan musik di mana saja. Walkman dirilis pada tahun 1979 dengan nama Walkman di Jepang dan disebut Soundabout di negara seperti Amerika Serikat, Freestyle di Swedia, dan Stowaway di Inggris Raya. Keempat ada CD, VCD, dan DVD. CD atau compact disc adalah perangkat penyimpanan berbentuk piringan bundar yang terbuat dari bahan plastik atau logam yang dapat menyimpan data atau informasi berupa tulisan, gambar, dan suara. Kedua ada VCD atau yang disebut di sini dengan compact disc digital video atau VCD. Ini merupakan media penyimpanan dengan format digital standar dalam bentukan cakram padat. Yang ketiga ada DVD, yaitu merupakan salah satu media berbentuk cakram padat yang mampu menyimpan data seperti video dan audio, namun dengan kualitas yang lebih baik daripada VCD. Yang pertama CD diperkenalkan pertama kali pada tahun 1982 dalam bentuk prototype dikembangkan oleh Philips dan Sony yang awalnya dilakukan secara independen. Namun kemudian keduanya memutuskan untuk bekerja sama dengan membuat format standar menggunakan teknologi player hingga 12 tahun kemudian tahun 1982 CD secara resmi diluncurkan. Kedua ada VCD. Untuk VCD sendiri pertama kali diciptakan oleh perusahaan teknologi Philips yaitu Sony Matsushita dan GVC. Standar ini diciptakan pertama kali pada tahun 1993. Masing-masing bagian memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Seperti misalnya pada bagian video memiliki spesifikasi kode MPEG 1 dan lain sebagainya. Jenis-jenis VCD itu ada VCD in-air, VCD plus air, dan VCD airway. Yang ketiga ada DVD. Sejarah perkembangan DVD tak bisa dilepaskan dari perkembangan CD. Di awal tahun 1990-an, perusahaan yang telah mengembangkan CD mengusulkan media baru, namun dengan kapasitas yang lebih besar. Karena itulah tercipta media penyimpanan bernama DVD. Jenis-jenis DVD tipe yang pertama ada DVD min-air, DVD plus air, dan DVD airway. Yang kelima ada iPod. iPod pertama kali diperkenalkan di dunia pada sebuah konferensi pers yang dilakukan oleh Apple Inc. pada musim gugur hari Selasa tanggal 21 Oktober 2001 yang dihadiri langsung oleh Steve Jobs di kantor pusat Apple Inc. di Bentley Drive, Cupertino, California. iPod adalah merek rangkaian perangkat pemutar media digital yang dirancang dan dijual oleh Apple. Nama iPod juga dahulu merupakan nama salah satu varian pemutar media digital dalam rangkaian tersebut. Varian yang sekarang ini disebut iPod Classic. Sebagian besar varian iPod memberikan antarmuka pengguna atau user interface yang sederhana dengan menggunakan desain dalam bentuk roda putar. iPod Classic menyimpan datanya di dalam sebuah hard drive, sementara model lainnya menggunakan flash memory seperti sebagian besar perangkat pemain musik lainnya. iPod bisa digunakan sebagai hard drive eksternal bila disambungkan ke sebuah komputer. Keenam, perkembangan lainnya yaitu ada YouTube di tahun 2005, yaitu platform berbagi video online yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video dan audio. Selanjutnya ada Spotify tahun 2008, yaitu layanan streaming musik yang memungkinkan pengguna untuk mendengarkan jutaan lagu secara online dengan berlangganan bulanan. Selanjutnya ada Apple Music pada tahun 2015, layanan streaming musik dari Apple yang bersaing dengan Spotify. Dan di tahun 2017 ada AirPods yaitu earbud cable yang diperkenalkan oleh Apple yang memungkinkan untuk
eh, mengkoneksikan kabel ke perangkat Apple. Kiranya itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Tidak ada ya? Oke, cukup Mas Irfan. Oke, Terima kasih. Lanjut, siapa yang mau presentasi? Saya boleh Bu Silakan Mas Bagas. izin share screen. Oke. Oke, Apakah sudah tampil untuk share screen-nya? sudah. Oke, sebelumnya selamat siang teman-teman semua. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan audio. Oke, yang pertama di sini ada alat yang bernama fonograf. Oke. Di era fonograf sendiri ini perkembangan audio dimulai dengan tahun 1877. Fonograf sendiri ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Fonograf ini ciri-cirinya yaitu menggunakan piringan yang dilapisi lilin atau bahan lainnya untuk merekam suara. Di sebelah kiri sini ada sebuah alat, ini alatnya bernama fonograf. Di sini digunakan untuk memutar suara di tahun 1877. Biasanya di sini dengan bentukan piringan hitam untuk menyimpan suaranya. Yang kedua ada kaset tape atau yang lebih kita kenal dengan kaset pita. Kaset pita ditemukan pada tahun 1970-an. Kaset pita sendiri menjadi populer sebagai media penyimpanan dan pemutaran musik portable karena dengan bentuknya yang seperti kita lihat di sebelah kiri ini karena sangat singkat, kecil, kita bisa membawa kemana-mana. Dan kaset pita memungkinkan pengguna untuk merekam musik dari sumber lain seperti radio atau piringan hitam. Oke, selanjutnya ada Walkman. Walkman sendiri ditemukan oleh perusahaan Sony pada tahun 1979. Walkman sendiri yaitu sebuah putar kaset portable yang revolusioner. Walkman mengubah cara orang mendengarkan musik dengan memungkinkan mereka untuk mendengarkan musik di mana saja. Jadi Walkman sendiri yaitu alat untuk memutar sebuah kaset pita yang portable, jadi kita bisa mendengarkannya di mana saja dan kapan saja. Ya, selanjutnya ada compact disc atau yang biasa kita kenal dengan CD. Pada tahun 1980-an sampai 1990-an, CD atau compact disc menjadi standar baru untuk audio digital yang menawarkan kualitas suara yang lebih baik daripada kaset. Kemudian VCD, video compact disc, dan DVD digital versatile disc diperkenalkan sebagai format penyimpanan audio dan video yang lebih canggih. Untuk CD sendiri itu ditemukan lebih tepatnya pada tahun 1982. Selanjutnya ada iPod. Pada tahun 2001, perusahaan Apple meluncurkan iPod, pemutar musik digital portable pertama yang menyimpan ribuan lagu dalam format digital. iPod memperkenalkan era baru dalam konsumsi musik dengan kemampuan menyimpan dan memutar musik dalam format digital yang lebih praktis. Di sebelah kiri sini ada beberapa jenis iPod, mulai dari generasi pertama sampai generasi yang paling terbaru. Apa sih perkembangan selanjutnya? Perkembangan selanjutnya yang ada di era modern, meningkatnya konektivitas internet telah mengubah cara kita mengakses dan mengkonsumsi musik. Layanan streaming musik seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube Music telah menjadi dominan dalam memberikan akses tak terbatas ke jutaan lagu. Perangkat audio pintar seperti speaker pintar dengan asisten suara semakin populer, memungkinkan pengguna untuk mengontrol pemutaran musik dengan suara mereka. Teknologi audio berkembang menuju kualitas suara yang lebih tinggi, pengalaman mendengarkan yang lebih imersif dengan adopsi teknologi seperti audio 3D dan headphone berkualitas tinggi. Selain itu, integritas teknologi kecerdasan buatan AI dalam pemrosesan audio dapat membawa inovasi baru dalam pengalaman mendengarkan musik, seperti pemrosesan audio adaptif dan personalisasi yang lebih baik.
Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang bertanya, silakan. Oke, silakan yang mau bertanya. Atau ini saya tunjuk ya yang ini. Jadi saya tunjuk satu orang, saya suruh nanya gitu. Yang ingin bertanya bisa raise hand. Tidak ada ya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya akhiri. Terima kasih. Izin tutup screen. Oke, terima kasih Mas Bagas. Lanjut, silakan yang mau presentasi. Coba Mas Bintang. Baik, saya screen dulu. Iya, silakan. Sudah terlihat. Oke, sudah terlihat. Silakan Mas Bintang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sejarah perkembangan teknologi audio dari masa ke masa yang cukup menarik untuk kita simak bersama. Graf dengan hitam yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison pada tahun 1877. Fonograf merupakan perangkat perekam dan pemutar suara pertama yang mampu mereproduksi suara dengan cara memutar piringan hitam menggunakan jarum. Penemuan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah teknologi audio. Ini ada contoh gambarnya. Selanjutnya ada kaset kaset atau tape yang mulai populer dan menggantikan piringan hitam. Kaset menggunakan pita magnetik untuk merekam dan memutar suara, membuatnya lebih portable dan mudah digunakan dibandingkan piringan hitam yang cukup besar dan berat. Lalu, jalan pertama memperkenalkan Walkman, pemutar kaset portable yang sangat revolusioner pada masa itu. Walkman memungkinkan orang yang mendengarkan musik di mana saja dengan bebas bergerak, membawa perubahan besar dalam cara menikmati musik. Teknologi audio di yang besar dan untuk membangun digital dan kapasitas kanan jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Kemudian revolusi mencoba pemutar musik digital portable akan besar dan canggih. iPod mengubah secara signifikan cara orang menikmati musik dan menjadi budaya pop.
untuk kedepannya stream berang internet studio dan semakin populer dengan hadirnya layanan seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube Music yang memungkinkan akses ke perpustakaan musik dalam jumlah sangat besar dan yang teknologi speed speed head kabel semakin banyak digunakan saat itu dengan menghilangkan kebutuhan kabel saya dapat menikmati audio lebih bebas bergerak. Baik, demikian sekilas perkembangan teknologi audio dari saya. Ada pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Oke, saya coba bertanya ya. eh jadi bedanya Walkman sama iPod itu apa, Mas Bintang? Bedanya kalau Walkman itu dia masih menggunakan kaset yang portable dan kalau iPod itu udah menggunakan audio digital, Bu. Oke, Oke, terima kasih Mas Bintang. Lanjut. Lanjut yang belum, coba Mas Rizik. Silakan Mas Rizik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi untuk perkembangan audio di sini. Di sini untuk beberapa materi yang akan saya bawakan yaitu ada fonograf, cassette tape, Walkman, CD, VCD, sama DVD, terus iPod dan perkembangan selanjutnya apa. Lalu untuk yang pertama adalah sejarah untuk dari fonograf yaitu adalah Thomas Edison menciptakan fonograf pada tahun 1807. Ini adalah perangkat pertama yang mampu merekam suara dan memainkannya kembali. Fonograf menggunakan jarum untuk melacak goresan suara yang direkam pada piringan hitam yang berputar pada awalnya. Piringan hitam terbuat dari selak, tetapi kemudian diganti oleh vinil. Fonograf sangat populer sebagai alat untuk mendengarkan musik dan rekaman suara, mengubah cara orang dan mengakses audio. Selanjutnya ada kaset atau tape. Itu adalah compact cassette adalah format penyimpanan audio yang diperkenalkan oleh Philips pada tahun 1963. Kaset memiliki ukuran kecil dan ringan, membuatnya mudah dibawa dan diputar di berbagai tempat. Ini menjadi populer karena kemudahan penggunaan dan kemampuannya untuk merekam suara, baik dari radio atau dari sumber audio lainnya, serta untuk memutar rekaman komersial. Yang ketiga ada Walkman. Walkman adalah pemutar kaset portable pertama yang diperkenalkan Sony pada tahun 1979. Walkman memungkinkan pendengar untuk mendengar musik dari kaset saat mereka dalam perjalanan dengan memadukan desain yang ringkas dengan baterai yang tahan lama. Walkman memberikan kebebasan mobilitas yang besar kepada pengguna, mengubah cara orang mendengarkan musik secara level, maksudnya secara besar. Yang keempat ada CD, VCD, dan DVD. Itu adalah Sony dan Philips bekerja sama untuk memperkenalkan compact disc atau CD pada tahun 1982. CD menyediakan kualitas audio digital yang jauh lebih baik daripada kaset dengan kejernihan dan ketajaman yang superior. CD juga memiliki kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar daripada kaset.
Ini membawa revolusi dalam industri musik dan audio. Selain itu, video CD atau VCD dan kemudian digital versatile disc atau DVD muncul sebagai format penyimpanan digital untuk video, memberikan pengalaman audio visual yang lebih baik. Oke, selanjutnya ada iPod. Pada tahun 2001, Apple memperkenalkan iPod yang mengubah cara orang mendengarkan dan membawa musik dengan menggabungkan desain yang elegan dan dengan kapasitas penyimpanan yang besar. iPod dapat menyimpan ribuan lagu dalam bentuk digital dan berintegrasi dengan perpustakaan musik melalui perangkat lunak iTunes. Dengan kemunculan iPod, industri musik mengalami pergeseran besar ke arah digital, memicu penurunan popularitas CD dan pemutar musik portable tradisional. Perkembangan selanjutnya ada yang pertama munculnya layanan streaming musik seperti Spotify, Apple Music, dan Pandora yang memberikan akses tak terbatas ke jutaan lagu dengan berlangganan bulanan. Yang kedua adalah peningkatan kualitas audio dengan munculnya format beresolusi tinggi seperti FLAC, Free Lossless Audio Codec, dan MQA, Master Quality Authenticated. Yang ketiga ada peningkatan teknologi nirkabel seperti Bluetooth dan Wi-Fi yang memungkinkan streaming audio tanpa kabel dan perangkat dari perangkat mobile. Yang keempat ada integrasi pemrosesan suara cerdas melalui asisten virtual seperti Amazon Alexa, Google Assistant, dan Apple Siri. Yang terakhir ada pembaruan dalam teknologi pemrosesan suara seperti pengenalan musik yang memungkinkan layanan identifikasi lagu seperti Shazam dan pengenalan suara yang lebih baik dalam perangkat. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Tidak ada. Oke, silakan lanjut. Oke, terima kasih Mas Rizik. Yuk. Lanjut. Dua orang lagi ya? Saya, Bu. Oke, silakan Mas Rindu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan audio. Yang pertama, ada fonograf diciptakan oleh Thomas Edison di tahun 1877. Cara kerja dari alat ini adalah getaran suara yang direkam ke dalam alur padat dengan logam dan dilapisi lilin. Saat jarum gramofon mengikuti alur, getaran direproduksi sebagai suara. Keuntungan dari alat ini adalah suaranya yang lebih jernih dan tahan lama dibandingkan media sebelumnya. Kekurangannya ialah rentan pecah, mudah tergores, dan prosesnya rumit untuk merekam dan memutar musik. Lalu ada kaset atau tape atau kaset pita diciptakan oleh Fritz Leumer di tahun 1928 dan dipopulerkan di tahun 1970-an. Cara kerja dari kaset ini, pita magnetik dilapisi bahan magnetik digunakan untuk merekam dan memutar suara. Keuntungannya dari alat ini, dia lebih portable dan mudah digunakan dibandingkan piringan hitam. Bisa direkam ulang dan lebih murah harganya. Kekurangan dari alat ini, kualitas suara lebih rendah dibandingkan piringan hitam dan rentan terhadap kerusakan pita. Selanjutnya ada Walkman.
diperkenalkan oleh Sony di tahun 1979. Perangkat portable pertama yang memungkinkan pengguna untuk mendengarkan musik di mana saja. Menggunakan kaset sebagai media penyimpanan audio menjadi ikon budaya populer di tahun 1980-an. Lalu ada CD, VCD, DVD. CD, compact disc, diperkenalkan di tahun 1982. DVD, digital versatile disc, diperkenalkan di tahun 1995. VCD, video compact disc, diperkenalkan di tahun 1993. Menggunakan format digital untuk menyimpan audio dan video, menawarkan kualitas suara dan gambar yang lebih baik dibandingkan media sebelumnya. Menjadi format populer untuk musik, film, dan video game. Lalu selanjutnya ada iPod. iPod diperkenalkan oleh Apple di tahun 2001. Pemutar musik portable pertama yang menggunakan hard drive untuk menyimpan file audio. Kapasitas penyimpanan yang besar memungkinkan pengguna untuk membawa ribuan lagu. Menjadi sangat populer dan mengubah cara orang mendengarkan musik. Perkembangan selanjutnya itu ada streaming musik. Layanan streaming musik seperti Spotify dan Apple Music memungkinkan pengguna untuk mengakses jutaan lagu secara online. Lalu perangkat cerdas, smartphone dan tablet memungkinkan pengguna untuk mendengarkan musik, menonton video, dan mengakses konten audio lainnya dengan mudah. Lalu ada smart speaker, perangkat seperti Amazon Echo dan Google Home memungkinkan pengguna untuk mengontrol musik dengan suara. Lalu ada realitas virtual dan augmented reality. Teknologi ini berpotensi merevolusi cara orang mengalami musik dan audio. Lalu ada audio 3D. Teknologi ini menciptakan pengalaman audio yang lebih imersif dengan menghadirkan suara dari berbagai arah. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir silakan. Terima kasih Mas Renaldi. Mas Khalid ya terakhir. Ya Bu, share screen Bu ya. Oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan perkembangan media audio. Di sini saya bagi ada 3. Pertama era awal, era analog. Sudah tampil Bu ya? Sudah terlihat. Era analog, era portable, era digital, era streaming, dan terakhir era kecerdasan buatan dan audio spesial. Di era awal itu ini era terciptanya sebuah audio yang bisa direkam ya, yang disebut namanya alatnya fonograf. Akan ditemukan tahun 1877 oleh Thomas Edison. Selanjutnya ada era analog. Era analog itu ada alat namanya gramofon, itu penyempurnaan dari fonograf kalau nggak salah, tahun 1880-an oleh Alexander Graham Bell. Selanjutnya ada pita rekaman, itu 1930. Itu merupakan pengembangan teknologi perekaman suara menggunakan pita magnetik. Selanjutnya compact kaset, yaitu ditemukan 1960-an. Itu merupakan sama bentuknya pita rekaman, cuma bentuknya kotak
dan compact. Selanjutnya ada era portable, yaitu era yang pemutarnya itu kecil, jadi bisa dibawa-bawa. Ada Walkman dan boombox. Walkman itu biasanya pakai headset, kalau boombox bisa speaker. Kalau selanjutnya ada era digital. Era digital itu ada compact disc yang bisa kita sebut CD. Selanjutnya ada MP3 player. Itu pertama kali ditemukan tahun 1990-an. Dan yang terakhir adalah iPod yang pertama kali diluncurkan Apple pada tahun 2001. Selanjutnya ada era streaming, yaitu era online ya, era nirkabel lah. Ada layanan streaming itu awal 2000-an. Selanjutnya ada Bluetooth speaker dan headphone, itu tahun 2010 hingga sekarang. Dan yang terakhir adalah era kecerdasan buatan dan audio spesial. Itu salah satunya adalah smart speaker, itu ditemukan tahun 2010, diluncurkan 2010. Dan selanjutnya ada audio spasial itu tahun 2020 hingga sekarang. Teknologi seperti Dolby Atmos, Apple Spatial Audio memberikan pengalaman mendengarkan yang lebih imersif dengan memanfaatkan kedalaman suara dan pergerakan dalam ruang. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan di setiap alatnya. Yang pertama adalah fonograf, atau bahasa Indonesianya piringan hitam. Fonograf atau peti nyanyi adalah mesin yang berguna untuk merekam suara. Suara disimpan setelah ditangkap oleh silinder. Fonograf adalah mesin pertama yang dapat memainkan dan menyimpan suara. Pada model tertua dipasangkan pita suara di lapisan film metal yang tipis. Versi berikutnya menggunakan pita suara dari bahan lilin dan seluloid. Gelombang suara dipancarkan melalui membran ke baut logam atau jarum yang bergetar cepat. Baut tersebut menggoresi pita di silinder yang berputar. Dengan terbentuknya suara, baut rekam atau logam makin lama makin tumpul. Asas dasar pembentukan suara sama dengan rekaman gramofon yang ada kemudian. Baut jarum atau logam yang terikat erat dengan membran mengikutinya, sementara gelombang suara membentuk goresan pada silinder yang di situ membran bergetar cepat dengannya. Kemudian suara dapat diperkeras dengan bantuan corong. Alat rekam otomatis dapat dimainkan dengan tangan, orang per orang maupun listrik. Fonograf ditemukan oleh Thomas Alva Edison pada tahun 1877 dan dijual secara komersial antara tahun 1860 sampai 1925. Fonograf terbuat dari peralatan yang merekam dengan ayunan yang sudah dibuat oleh Leon Scott dari Prancis pada tahun 1857. Selanjutnya ada kaset tape, compact kaset, juga biasa disebut kaset audio, atau hanya tape atau kaset, adalah format rekaman pita magnetik analog untuk perekaman dan pemutaran audio. Diciptakan oleh Lou Utens dan timnya di perusahaan Belanda Philips. Compact kaset dirilis pada bulan Agustus 1963. Compact kaset hadir dalam dua bentuk, baik berisi konten sebagai kaset yang telah direkam sebelumnya, bisa disebut musik kaset, atau sebagai kaset kosong yang dapat direkam sepenuhnya. Kedua bentuk tersebut memiliki dua sisi dan dapat dibalik oleh pengguna. Selanjutnya ada di era portable, yaitu Walkman. Walkman adalah pemutar audio kaset sebagai pemutar audio dan video portable. Walkman mengubah kebiasaan mendengarkan musik sehingga seorang dapat mendengarkan musik di mana saja. Walkman dirilis pada tahun 1979 dengan nama Walkman di Jepang dan disebut Soundboard di negara seperti Amerika Serikat, Freestyle di Swedia, dan Stowaway di Inggris Raya. Peralatan ini dibuat pada tahun 1978 oleh engineer audio Nobutoshi Kihara untuk mantan ketua Sony Akio Morita yang ingin mendengarkan musik ketika perjalanan dengan pesawat terbang. Morita tidak menyukai nama Walkman dan meminta untuk menggantinya, tetapi dibatalkan ketika pelaksana juniornya telah memulai penjualannya dengan nama Walkman, sehingga akan mahal ketika diganti. Selanjutnya ada compact disc. Ini
sudah mulai era digital. Compact disc adalah atau CD adalah format penyimpanan data cakram optik digital yang dikembangkan bersama oleh Philips dan Sony untuk menyimpan data memutar rekaman audio digital. Compact disc pertama diproduksi pada bulan Agustus 1982 dan pertama kali dirilis di Jepang pada bulan Oktober 1982 sebagai compact disc digital audio. CD mendapatkan popularitas yang pesat pada tahun 1990. Penjualannya dengan cepat mengalahkan semua format audio lainnya di Amerika Serikat. Pada tahun 1991 mengakhiri dominasi pasar kaset. Pada tahun 2000, CD menyumbang 92,3% dari seluruh pangsa pasar penjualan musik. Munculnya MP3, iTunes, nada dering seluler dan format musik lain yang dapat diunduh pada pertengahan tahun 2000-an mengakhiri dominasi CD dalam satu dekade. Format ini kemudian diadaptasi sebagai CD-ROM untuk menyimpan penyimpanan data tujuan umum. Beberapa format lain diturunkan lebih lanjut, termasuk penyimpanan audio dan data sekali tulis CDR, media yang dapat ditulis ulang CD-RW, RW, video CD, VCD, super video CD, SVCD, foto CD, picture CD, compact disc interaktif, CDI, CD musik yang ditingkatkan, dan CD super audio ACD yang mungkin memiliki lapisan CD DA. Selanjutnya ada iPod, ini udah selanjutnya masih di era digital. iPod adalah serangkaian pemutar media portable dan perangkat seluler terbaguna yang dirancang dan dipasarkan oleh Apple Inc. Versi pertama dirilis pada 10 November 2001 sekitar 8 setengah bulan setelah iTunes versi Macintosh dirilis. Apple diperkirakan menjual 450 juta produksi iPod pada tahun 2022. Apple menghentikan lini produk iPod pada 10 Mei 2022. Selama lebih dari 20 tahun, merek iPod adalah merek tertua yang dihentikan produksinya oleh Apple. Beberapa versi iPod dapat berfungsi sebagai perangkat penyimpanan data eksternal, seperti pemutar musik digital lainnya. Sebelum macOS 10.15, perangkat lunak iTunes Apple dan perangkat lunak alternatif lainnya dapat digunakan mentransfer musik, foto, video, permainan, informasi kontak, pengaturan email, penanda web, dan kalender ke perangkat yang mendukung fitur ini dari komputer menggunakan perangkat lunak tertentu. Versi sistem operasi Apple, macOS, dan Microsoft Windows. Sebelum dirilis iOS 5, merek iPod digunakan untuk pemutar media yang disertakan dengan iPhone dan iPad yang dipisah menjadi aplikasi bernama musik atau video di iPod Touch. Mulai iOS 5, aplikasi musik dan video terpisah distandarisasi di semua produk yang didukung iOS. Meskipun iPhone dan iPad pada dasarnya memiliki kemampuan pemutar media yang sama dengan lini iPod, keduanya umumnya diperlakukan sebagai produk terpisah. Selama pertengahan tahun 2010, penjualan iPhone melampaui penjualan iPod. Selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu musik streaming service. Era digitalisasi sangat mengaruhi berbagai hal dalam sendi-sendi industri musik. Bukan cuma para musisi yang memanfaatkan digitalisasi, tetapi juga para penikmatnya. Dari kaset beralih ke CD, lalu masuk ke era iTunes, dan kini giliran layanan streaming musik berlangganan yang mengambil alih panggung. Hal menarik soal layanan streaming musik baru saja terjadi di Amerika Serikat. Menurut data lembaga riset pasar Nielsen Musik, layanan streaming musik mengalami peningkatan 76% di 2016 untuk pertama kalinya dalam sejarah menyalip penjualan musik digital. Saat ini warga Amerika Serikat tercatat lebih senang menggunakan platform seperti Apple Music, YouTube Music, Spotify, Amazon Music, Deezer, SoundCloud, Pandora, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Udah, Bu. Terima kasih Mas Alik. Tadi kita udah dengar presentasi dari teman-teman ya. Mulai dari piringan hitam, terus tadi sampai ke ada audio 3D yang biasanya itu tuh ada di bioskop atau di video
virtual reality dan augmented reality ya. Nah, eh, untuk hari ini mungkin kita cukupkan. Jadi, eh, terima kasih atas waktunya dan tadi kesiapan teman-teman presentasi tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.